Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bubi Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Ahmad Sahal, channel Cok TV ya. Ini orang ini saya suka sekali dengan pendapatnya gitu. Dia adalah antitesis dari orang-orang yang ada di Coko TV. Kebanyakan hampir semua pendapat saya dukung gitu. Dan itu yang harus dilakukan oleh para pendukung Jokowi seharusnya. Jadi saya salut dengan orang ini gitu kan. Jadi ke komentar saya tadi ini agak beda dan bahkan sangat beda dengan yang lainnya gitu. Ini orang ini antusias dari Siregar, ada Mando, yang Eko tadi yang dengan takbir buta mendukung Jokowi sehingga mereka ini kehilangan akal sehatnya gitu, kehilangan logikanya. Nah, Ahmad Salih lah yang membetulkan logika mereka gitu. Jadi Ahmad Salih adalah orang yang punya akal sehat, yang punya logika, yang nggak takut buta. Jadi meskipun dia mendukung Jokowi, dia tetap punya akal sehat gitu untuk tetap mengkritiknya. Ini hal yang tepat sekali. Jadi ketika Jokowi berprestasi dipuji, ketika dia salah ya kita dikritik gitu. Nah itu yang seharusnya. Tapi kalau ada Mando, Eko tadi Rizlegar tidak begitu. Mereka ini takdir buta. Jadi meskipun Jokowi salah, meskipun tetap dibela, tetap dipuji gitu. Ini suatu hal yang harus dihindari dan masalahnya harus ditiru oleh mereka gitu. Jadi satu-satunya host ya yang di Joko TV yang itu bagus menurut saya yang masih punya akal sehat tuh tinggal Ahmad Sahal. Yang itu sudah tidak punya akal sehat lagi guys. Mereka sudah takdir buta gitu. Nah, sekarang kita akan komentari video dari Ahmad Sahal ini. Sebagai pendukung Jokowi sejak awal kepresidenannya sampai sekarang, saya berpendapat cara terbaik mendukung Jokowi saat ini adalah dengan bersikap objektif dan kritis terhadap kinerjanya. Keberhasilan dan pencapaiannya diapresiasi. Tapi kalau Pak Presiden keliru atau inkonsisten dalam kebijakan, jangan segan untuk mengkritiknya secara terbuka. Nah, itu kan sudah terjadi. Jadi presiden banyak sekali inkonsisten kebijakan. Ya, kita akui dari dulu dia katakan tidak akan menaikkan BBM, tidak akan menaikkan listrik, gas, tepatnya dinaikkan dia. Dia akan buat mobil SMK, rupanya di lapangan tidak ada. Dan banyak lagi kebijakan lainnya, bebek Indonesia tepatnya tidak gitu kan. Sangat banyak inkonsistensi kebijakan beliau. Kabinet tidak kabinet akan ramping, faktanya tidak. Kabinet akan profesional, faktanya tidak gitu. Tidak akan bagi-bagi jabatan, rupanya bagi-bagi jabatan. Jadi banyak sekali inkonsistensi kebijakan dari beliau yang harus dikritik gitu kan. Tapi sayangnya guys, ya, orang-orang kritik itu malah dilabeli sebagai kalau dulu kan sebagai kampret, itu udah berlalu. Sekarang dilabeli sebagai kata gurun, onta, radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, teroris gitu kan. Nah, itu label-label pada orang-orang yang mengkritik Jokowi gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal orang-orang yang mengkritik Jokowi itu adalah orang-orang yang punya akal sehat gitu. Karena banyak sekali inkonsistensi kebijakan beliau. Dan banyak sekali masalah di negeri ini yang beliau ciptakan. Karena tentu beliau kan sebagai presiden, tentu beliaulah yang mengendalikan negeri ini. Beliau adalah pilotnya gitu. Para menteri itu adalah ya, dan para rezimnya adalah adalah awak kabin gitu kan. Nah, kalau kita kan penumpang gitu. Jadi kita nggak punya deal dalam yang jadi negeri ini. Beliaulah pilotnya gitu. Sehingga kita harus minta pertanggungjawaban pada beliau. Yang kita kritik adalah beliau karena beliau adalah pilotnya gitu. Tapi sayang sekali karena hal itu kita di labeli yang buruk gitu guys. Ini sebenarnya nggak boleh terjadi gitu. Nah, makanya ini ke depan harus diperbaiki. Karena gini, kalau beliau itu salahnya tetap dibela, beliau melakukan kesalahan itu misalnya inkonsistensi kebijakan yang salah itu terus dibela, maka beliau menjadi nggak tahu apa salah dia gitu. Beliau tidak bisa memperbaiki kinerja, sehingga apa terjadi ya, beliau menganggap kalau semuanya benar gitu, padahal beliau ada di jalan yang salah gitu. Karena beliau juga manusia, ingat, beliau bukan malaikat, beliau bukan Tuhan, beliau juga manusia yang penuh khilaf dan salah gitu kan, yang harus tetap mendengarkan nasihat orang lain gitu. Karena kalau tidak beliau akan
terus salah jalan dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dia kecuali kita atau Anda para pendukungnya. Maka Anda harus bersikap objektif. Kalau benar dipuji, kalau salah dibela. Itulah cara mendukung terbaik, bukan dengan taklid buta dan mendukung semua kebijakannya walaupun yang konsisten dan salah sekalipun gitu. Itu bukan cara mendukung yang baik gitu, ya kan? Dan apa namanya? Dan malah menyerang pihak-pihak lain ya yang berseberangan dengan beliau gitu kan, dengan label-label tadi gitu, bahkan dikatakan joker jadi menyatukan yang lain itu dengan tidak fakta gitu, kayak Anies Baswedan tuh yang yang tidak fakta dilakukan sehingga orang publik kan menilai, oh ini kok berlebihan sekali ya, Pak Anies itu yang baik itu dikatakan joker itu, kalau ada kritik sedikit oke lah, ini tidak betul-betul kritik dengan tidak objektif gitu. Apa yang dia lakukan sebagai kesalahan Anda katakan salah gitu. Ini kan sudah kelewatan. Dan ini yang bikin publik itu menilai kalau Anda sebagai pendukung Jokowi itu nggak punya akal sehat gitu. Jadi ketika ada yang dukung salah, Anda bilang bisa-bisa Anda puji-puji. Tapi ketika yang lain itu benar, malah Anda salah-salahkan gitu. Nah, publik akan menilai inilah bentuk suatu propaganda yang sangat jomplang, yang tidak objektif sekali. Sesuatu yang benar disalah-salahkan, yang salah dibenar-benarkan gitu guys. Publik kan cerdas, publik bisa menilai. Nah, makanya saya bisa menilai dan saya suka dan saya lihat ini Mas Ali orangnya sangat objektif sekali guys. Ini dia ditiru oleh Denny Siregar, Ade Mando, Eko Dadi dan orang lain yang ada di Joko TV tentunya. Bukannya malah bersikap apologetik, mencari-cari alasan untuk membelanya. Banyak pendukung Jokowi yang alergi, bahkan curiga terhadap kritik terhadap Jokowi. Mungkin mereka menganggap bahwa kritikan semacam ini akan memperlemah Jokowi. Jokowi yang mengkritik Jokowi dianggap tidak loyal, penyusup barisan yang memperlemah kubu Jokowi dari dalam. Bahkan ketika saya mengkritik Gibran beberapa waktu lalu, saya dicap sebagai kadrun. Saya udah nyangka nih, sebenarnya saya nggak nyangka Pak Masalah kalau ngomong seperti ini, tapi ujungnya ternyata benar juga feeling saya gitu kan. Bukan cuma kadrun loh guys, pasti dicap juga beliau nanti ujungnya radikal, intoleran, teroris, anti Pancasila, anti NKRI. Itulah begitu kejamnya pendukung Jokowi yang die harder gitu. Jadi kawan sendiri pun dicap sebagai yang kalau kami wajar lah artinya bukan berarti benar ya, salah besar itu dicap sebagai galur. Ini kawan sendiri loh guys, kawan sama pendukung pun dikatakan begitu. Jadi ini bentuk betapa sangat kejamnya pendukung Jokowi yang garis keras guys. Jadi nggak peduli mau kawan lawan, kalau dia orang yang mengkritik Jokowi ya walaupun itu benar gitu kan, kritikannya akan dilabeli cap-cap yang buruk gitu, karena gurun, intoleran, radikal, anti Pancasila, anti KRI gitu, teroris. Ini sangat onta, ini sangat berbahaya. Ini yang memecah belah bangsa guys. Ini seakan-akan kita nggak boleh mengkritik Jokowi gitu kan, padahal dia tetap presiden manusia biasa gitu yang perlu nasihat, perlu kritik, perlu saran gitu ya, membangun gitu agar beliau bisa maju ke depannya dan beliau tahu apa salahnya gitu. Nah, beliau kan sebagai presiden kan pilot itu harus mendengarkan apa pendapat daripada rakyatnya, daripada penumpang, karena penumpang itu yang ada dalam pesawat beliau ya kan, yang ada di pesawat yang beliau pilotin gitu guys, karena penumpang lah yang harus didengar ya kan, bukan beliau punya sebagai pilot itu tidak peduli dengan penumpang di belakangnya gitu, sehingga beliau bisa mengendalikan pesawat dengan seenaknya gitu guys, kan bukan begitu caranya. Pandangan semacam ini bisa diterima kalau konteksnya adalah masa kampanye Pilpres. Dalam situasi Pilpres, taruhannya menang atau kalah. Pendukung Jokowi harus satu barisan dong, dan satu suara untuk... Ya, tapi saya kurang setuju nih guys. Meskipun Pilpres memang harus satu barisan satu suara, tapi tetap harus bersikap objektif gitu. Maksudnya tuh jangan bela kesalahan beliau gitu, itu aja. Kalau beliau salah ya tetap salah gitu. Minimal kalau Anda memang die hard sejati, pendukung keras, minimal Anda ketika beliau salah tuh jangan bela gitu. Karena kalau Anda bela sesuatu yang salah, Anda akan dicap publik sebagai ini betul-betul tidak objektif gitu. Jadi caranya adalah memuji apa yang dilakukan benar dan diam ketika beliau salah gitu. Itu minimal ya, itu dalam Pilpres gitu kan. Kalau Anda tidak mau karena memang taruhannya besar itu.
Tapi kalau Anda mendukung ketika beliau salah, walaupun itu pilpres, ini sangat berbahaya. Ya, ini tidak cerdas gitu, guys. Publik juga akan menilai, berarti ini memang pendukung ini memang buta, memang taktik buta gitu. Ini kita hindari itu kan. Memang caranya agak lebih soft. Ketika sekarang kan mengkritik keras, memuji keras gitu kan. Kalau dalam pilpres cukup memuji saja, ketika beliau benar, ketika salah diam gitu, guys. Itulah cara untuk memenangkannya yang elegan gitu. Memenangkan Jokowi. Tapi pasca pilpres beda situasinya. Jokowi sudah menang dan sekarang memerintah. Pendukung Jokowi tak bisa lagi terpaku dengan attitude saat pilpres. Karena taruhannya saat. Jadi sekali lagi nih konfirmasi ya, walau sebenarnya ini membuktikan ya, pendapat Ahmad Saleh membuktikan kalau memang pendukung garis keras Jokowi itu memang semuanya takdir buta gitu. Kecuali Ahmad Sahal ya. Banyak sekali takdir buta, Eko pun tadi, Denny Siregar, Remando itu takdir buta ya. Yang tidak takdir buta tinggallah Ahmad Sahal lagi gitu. Ya kan? Jadi ini sekali lagi ini bukti ya, tesis kalau memang apa yang saya komentari selama ini benar gitu guys. Ya kan? Dan bagi Anda yang suka komen di komentar saya kalau katanya ada yang lebih pintar gitu guys. Gini, makanya sini membuktikan kepintaran itu bukan suatu alat untuk membuktikan dia benar gitu, enggak. Orang pintar itu tetap punya punya bisa keluar dari jalur gitu guys. Ingat sekali lagi ya. Pertama, kalau dia profesor atau berarti dia profesor yang pintar gitu. Dia pintar di bidangnya saja. Dia misalnya profesor di bidang apa gitu. Nah mungkin dia profesor di bidang semuanya gitu. Nah, apalagi kalau bahas soal agama kan, itu Anda udah bukan pakarnya. Lalu kedua, orang pintar juga punya punya miss gitu, punya taktik buta. Ya, sehingga taktik buta itu yang menyebabkan kepintarannya hilang guys. Jadi dia tahu mungkin sebenarnya ya, tapi dia seakan-akan untuk logikanya demi mendukung habis-habisan membela dengan takdir buta apa yang mendukungnya. Nah, itu yang jadi pada Armando. Nah, bagi Anda yang komentar di bawah channel saya ya, di bawah video-video saya mengkritik Armando, Anda akan paham sekarang. Ya, yang kepintaran itu bukanlah segalanya. Ya, kepintaran pun bisa dibutakan oleh taktik buta gitu. Oleh hal-hal yang bisa membuat kepintaran itu bisa dibutakan oleh hal-hal yang tidak objektif, oleh ya dukungan buta gitu guys, taktik buta yang mana menjadi membuat dia tuh. Jadi kepintaran itu kan sebenarnya jadi kompas, tapi kompas itu rusak akibat taktik butanya itu guys. Jadi sekali lagi ya, kepintaran bukan segalanya, kepintaran itu bisa ditutupi oleh taktik buta dan ketidakobjektifan guys. Ini bukan lagi menang atau kalah, tapi apakah Jokowi akan berhasil atau gagal. Pendukung Jokowi harus memastikan agar Jokowi sukses sampai akhir masa pemerintahan. Ini penting, apalagi di era pandemi seperti sekarang. Banyak kekecewaan terhadap cara pemerintah menangani pandemi. Pembantu Jokowi dianggap nggak becus, seperti Menkes yang sejak awal pandemi terbukti nggak perform. Iya, bukannya Menkes, banyak sekali guys ya. Menteri Agama buat kisruh kemarin, Menteri Mendikbud buat kisruh, ya kan? Banyak sekali menteri yang buat kisruh gitu. Dan itu yang jangan lupa, yaitu milih Bapak Presiden ya. Menteri itu membuat salah, tapi yang itu ikut andil dari presiden yang memilihnya gitu. Kan presiden yang memilih gitu. Kenapa milih menteri yang seperti itu gitu kan? Kenapa milih menteri yang tidak profesional gitu? Jokowi sendiri aja kecewa kok. Sampai dia bilang menteri-menterinya nggak punya aura krisis. Belum lagi soal-soal lama seperti intoleransi beragama dan radikalisme yang masih marak di berbagai bidang. Tapi Menteri Agama memble. Yang menangkap kemarin itu ya beberapa minister agama ya, seperti Agus, siapa lagi mana tuh yang membakar foto dan fotonya Harizin Uwas itu, apalagi mana tuh yang kakek tua itu guys yang tangkap minister agama Islam. Itu kan yang melakukan itu masyarakat, bukan menteri agama yang menyuruh gitu, tapi masyarakat biasa gitu guys. Ini sangat disayangkan sekali gitu. Menteri agamanya memang betul kata masalah memang memble gitu. Kenapa bukan menteri agama yang melakukan itu, tindakan itu kan? Maka sekarang kasus minister agama lain ya, seperti dilakukan Denny Siregar, Armando, juga siapa yang membakar foto WhatsApp itu sekarang
tidak ditangani. Ini sangat disayangkan sekali, guys. Itu harus dikritik tentunya. Ini hanya sebagian contoh kasus yang kalau didiamkan oleh Jokowi justru akan menggerogoti legasinya. Nah, disinilah pentingnya pendukung Jokowi harus berteriak nyaring agar Jokowi segera membenahi apa yang salah di pemerintahannya, Betul. mengoreksi inkonsistensi dalam kebijakannya. Betul. Memang ada sih pendukung Jokowi yang menolak Jokowi dikritik. Bukan ada lagi, Pak, sama sekali, banyak sekali. Dan orangnya ada di sebelah Anda. Ada Armando, di Segar, Eko tadi, siapa lagi, Nyong itu ya, si apa lagi itu, Syafiq Hashim dan lain sebagainya. Bahkan Faisal Basri juga gitu kan. Jadi banyak sekali yang menolak Jokowi dikritik itu. Bahkan ya seperti saya katakan tadi, orang-orang yang mengkritik Jokowi itu dilabeli dengan sangat hina, ya, dengan label-label yang tidak manusiawi seperti kala gurun, onta. Kayak Anda juga merasakan karena dilabeli kabel gurun kan. Bukan cuma itu, tapi juga onta, radikal, teroris, anti Pancasila, intoleran, dan anti NKRI. Dengan alasan Jokowi kan orang baik. Saya tidak setuju. Betul. Sikap semacam ini adalah dukungan dalam bentuk pasrah bongkoan. Seakan Jokowi can do no wrong. Padahal dalam demokrasi, gak ada orang yang gak bisa salah. Betul. Siapapun berpotensi untuk salah dan korup. Karena itulah diterapkan mekanisme kontrol, check and balance, dan kritik dalam sistem demokrasi. Adegium klasik, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, berlaku universal. Jokowi bukanlah pengecualian. Ada juga yang menganggap bahwa kritik terhadap Jokowi itu sok tahu dan keminter. Kata mereka, Jokowi kan dikelilingi para ahli dalam bidangnya, punya pembantu-pembantu yang pintar, pasti punyalah rencana hebat yang kita tidak mengerti. Ini juga nggak sepenuhnya benar. Kabinet Jokowi bukanlah sepenuhnya zakon kabinet yang diisi hanya oleh para ahli, melainkan juga hasil kompromi dengan partai-partai pendukung. Menteri nggak semata-mata berdasar ekspertis, tapi politik penjatahan dan perimbangan partai-partai pendukung. Dan kalau dilihat dari komposisi kabinet yang sekarang, ini adalah kabinet yang mutunya buruk. Dengan beberapa pengecualian sejumlah menteri yang capable, banyak menteri di kabinet sekarang yang kinerjanya mengecewakan. Karena itulah, pendukung Jokowi perlu ikut menjaga Jokowi dengan terus melancarkan kritik yang objektif. Pemirsa, kalau saya bilang mendukung Jokowi dengan kritik, yang saya maksud bukanlah hinaan, makian, dan fitnah terhadap Jokowi. Menyebut Jokowi plonga-plongo, boneka, turunan PKI, semua. Kalau yang terakhir ini, guys, itu bukan fitnah. Kecuali kalau turunan PKI, oke, itu masih belum bisa dibuktikan. Tapi kan ada buku itu yang dokumen Converti yang sebenarnya itu untuk membuktikan kalau beliau memang bukan turunan PKI ya. Terus terang ya, sebagai masyarakat itu banyak yang masih ragu akan hal itu. Maksud saya masih melakukan itu. Kita perlu bukti. Makanya apa soalnya buku Jokowi Undercover itu dibedah kemarin kan. Bukan malah diberangus, bukan malah orangnya di penjara, enggak guys, betul caranya. Jadi beliau harus membuktikan sebenarnya. Jadi masyarakat itu enggak ragu guys. Dia masih ragu sekarang, betul enggak buku itu, kata buku itu gitu. Makanya perlu diadakan pembuktian DNA. Jadi kan demi kebaikan juga gitu, ya kan? Jadi tuduhan-tuduhan itu langsung sirna begitu beliau membuktikan. Tapi sayangnya beliau tidak lakukan itu dan beliau malah memberangus bukunya dan memenjarakan orang nulisnya guys. Itu sangat sayang sekali. Sehingga sampai sekarang masyarakat banyak yang ragu, beneran nggak beliau itu bukan PKI gitu. Ini bukan menuduh ya, tapi untuk apa? Bukan menuduh, tapi keraguan-raguan tuh ada gitu. Karena sesuatu tuh kalau diangkat tuduhan ada gitu kan harus dibuktikan, sehingga tidak terbukti baru ada keterangan, ada kedamaian, ada kepercayaan penuh gitu guys. Kalau sekarang kan setengah-setengah gitu. Ya bener nggak beliau ini. Tapi kalau pelango-pelango saya setuju sekali itu dengan boneka juga. Karena kebanyakan apa ya? Kenapa orang sebut beliau tuh boneka? Karena beliau itu tidak konsisten gitu. Seakan-akan kalau beliau ngomong A, kok kebijakannya B. Jadi seakan-akan beliau tuh
tidak konsisten karena disitir oleh orang lain gitu. Beliau ingin jalankan A, gimana kata beliau nih kan, beliau tidak akan menaikkan BBM gas listrik, tapi faktanya itu dilakukan. Berarti kan sekarang kan ada menyitir beliau gitu. Sekarang kan beliau tuh tidak konsisten. Karena orang meyakini dia seharusnya konsisten gitu kan. Ketika orang tidak konsisten, berarti orangnya dipengaruhi oleh hal lain gitu. Sehingga beliau mungkin terpengaruh dan beliau inkonsisten dalam kebijakan. Itu membuat beliau dijuluki sebagai boneka gitu kan. Lalu sebagai pelanggar-pelongo, ini memang banyak itu di lapangan juga seperti itu. Ini bukan fitnah ya. Karena ini saya termasuk orang percaya hal itu. Kenapa? Karena beliau ini sering kali ketika wawancara wartawan itu beliau menjawab agak gitu ya, agak kayak blank gitu. Lalu beliau kabur dari wartawan gitu guys. Itu meyakini kita kalau memang beliau pelanggar pelongo itu adalah suatu bukan tuduhan, tapi memang begitulah beliau. Dan lagi beliau kan tidak bisa tidak ngomong tuh kan selalu pakai teks gitu kan. Beliau tidak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi cobalah beliau tuh belajar gitu kan, meningkatkan kualitasnya gitu, sehingga tidak minimal beliau ya agar label-label tuh hilang dari beliau. Jadi cara membuktikan adalah supaya beliau tidak lagi tuduh sebagai keturunan PKI ya dibuktikan. Lalu cara supaya beliau tidak lagi dikatakan pelanggar bongo dan boneka ya buktikan belajar gitu kan, tingkatkan kapabilitas gitu guys harusnya gitu. Jadi itu bukan ujian kebencian ya, tapi itu bentuk dari curiosity atau bentuk dari bentuk dari aspirasi publik gitu. Jadi itu bukan ujian kebencian gitu. Itu bentuk dari ketidakpercayaan publik pada beliau gitu. Dan itu ketidakpercayaan itu harus dibalas bukan dengan disebut label ujian kebencian ya. Tapi kalau ini saya nggak setuju. Tapi disikapi dengan bukti dan dengan meningkatkan kapasitas diri, bukan dengan dituduh mereka ini melakukan ujian kebencian. Nah ini untuk hal ini saya nggak setuju ya Pak Amas untuk hal satu ini. Itu sama sekali bukan kritik, tapi ujaran kebencian. Ingat, kritik tidak sama dengan salawi. Semua salah Jokowi. Nah, gini. Untuk mengenai semua salah Jokowi itu gini guys, kita harus berpikir logis ya gini. Jokowi itu kan pilotnya gitu. Presiden kita adalah pilotnya. Menteri semuanya itu kan cuman awak kabin gitu. Semua awak kabin itu kan bekerja di bawah koordinasi dari pilot. Ini pilot lah otaknya, pilot itu kepalanya gitu. Jadi kalau kita ngerti ini ya di mana-mana itu pasti yang salah itu adalah kepalanya gitu. Nah, makanya intinya adalah kalau kan beliau bisa mengontrol itu semua karena beliau punya kekuasaan tertinggi. Ketika beliau nampak pembantunya salah atau aparatnya salah, ya beliau tegur, beliau perbaiki gitu. Karena beliau lah jadi beliau tuh nggak bisa bersikap cuek guys. Itulah susah jadi presiden itu bukan gampang, susah guys. Jadi beliau itu harus kontrol semuanya, ngawasi semuanya gitu. Kalau ada yang salah beliau perbaiki gitu kan. Kalau ada yang salah beliau ganti gitu. Jadi beliau tuh sebenarnya jangan diam gitu terhadap semua kesalahan yang menimpa anak buahnya itu aparat di bawahnya gitu. Beliau harus ngomong, harus bersuara gitu. Kalau sama kan kita lihat beliau terkesan diam gitu guys, ya kan. Intinya adalah kenapa orang bilang itu semua salah dia, karena dialah pilotnya gitu, ya kan. Kita tentu menyalahkan pilotnya karena pilot lah yang menjelekan pesawat. Awak itu kan cuma bertugas untuk membantu pilot gitu. Jadi semua jajaran itu kan membantu beliau. Jadi beliau lah seharusnya yang memang tepat salahnya karena beliaulah kepalanya, pilotnya guys. Kaum Salawi ini ada yang berasal dari barisan sakit hati, dicopot dari jabatan, terus sakit hati, lalu jadi Salawi. Ada yang berasal dari kaum radikal. Enggak juga guys, jadi gini. Kayak Rizal Ramli itu kan udah mengkritik sejak dari beliau di pemerintahan gitu. Sejak dari pemerintahan beliau sudah mengkritik. Ketika beliau ada dalam pemerintahan Pak Jokowi kan udah mengkritik gitu guys. Cuman karena kritikannya itulah makanya beliau dikeluarkan dari kabinet gitu. Dan beliau sampai sekarang tetap mengkritik gitu. Ini intinya adalah mereka ini adalah orang-orang yang bukan Salawi, tapi mereka ini adalah orang-orang yang objektif gitu. Nah itu ya, jadi mereka ini kan sama seperti yang dikatakan Amas Sal tadi, mengkritik ketika ada dalam pemerintahan gitu. Jadi mereka ini jadi di sini saya yang nggak setuju lagi dengan Amas Sal gitu.
Jadi ternyata ada juga yang tidak saya setuju dengan pendapat dia gitu. Jadi bukan biasa sakit hati guys ya. Mereka ini gini, mungkin kalau mereka di dalam itu sebagian juga ada yang enggak juga ya, enggak seperti mereka juga ada. Maksudnya dalam artian gini, mungkin ketika mereka di dalam pemerintahan, mereka tidak nampak tidak nampak salah mereka gitu. Karena mereka berada di dalam. Ketika mereka di luar baru mereka sadar, oh ternyata waktu kita di dalam kemarin kesalahannya banyak sekali gitu loh guys. Nah, jadi mereka bisa lebih objektif ketika mereka berada di luar gitu, ya kan. Nah, sebenarnya para buzzer juga ya seperti Amasal dan lain ini kan di luar sebenarnya. Di luar dalam artian tidak berada dalam pemerintahan. Nah, mereka sebenarnya bisa bersikap objektif, tapi ternyata yang objektif tinggal Amasal, yang lain sudah tidak gitu. Jadi kita perlu berada di luar untuk lebih bersikap objektif. Kalau dari dalam bisa mungkin nanti tidak objektif gitu. Yang di luar aja bisa nggak objektif, apalagi di dalam gitu kan. Karena nggak bisa melihat sesuatu tuh yang di dalam diri kita sendiri. Kita perlu melihat itu dengan kita keluar dari ekosistem itu, baru kita bisa melihat. Makanya mereka bukan berasa sakit hati, tapi mereka sadar kalau ternyata di dalam ini ternyata banyak kesalahan gitu yang tidak mereka rasakan atau mereka lihat ketika mereka di dalam guys. Yang mencap Jokowi sebagai pemimpin zalim yang didukung kekuatan anti-Islam, dan karena itu harus digulingkan. Nah ini lagi juga saya nggak setuju gitu, ya kan. Karena gini, kata gurun, radikal, intoleran, terus Pancasila itu satu paket gitu, ya, satu paket gitu. Ya, memang itu label-label yang digunakan untuk untuk menyerang orang-orang yang mengkritik presiden gitu, ya kan. Jadi mereka ini bukan radikal, mereka bukan kata gurun gitu. Jadi di sini masalah belum paham rupanya, dia belum paham sepenuhnya, dia masih paham segelintir gitu. Dia masalahnya belum paham seluruhnya gitu. Makanya video ini saya buat untuk agar dia tuh mengerti, dia tuh tahu kalau bukan cuma kata gurun, tapi juga dikatakan radikal, intoleran gitu guys. Salawi lagi kan, bersakit hati. Jadi ucapan-ucapan itu memang berlebihan gitu, ya kan. Bahkan masalah ini siapa yang gurun gitu kan. Untung dia tidak masih berada di barisan Jokowi. Kalau di luar kan tentu lebih lagi, bisa-bisa dia dikatakan sebagai radikal gitu kan, bersakit hati gitu. Diganti dengan NKRI bersyariah, negara Islam, atau sistem khilafah. Salawi juga ada. Apa bedanya dengan NKRI bersyariah ya? NKRI bersyariah itu kan kalau sekarang kan NKRI berbelanda Kenapa saya katakan NKRI Belanda Karena kita memakai sistem hukum Belanda, bersama Belanda. Undang-undang KUHP, kitab umum hukum pidana itu kan peninggalan Belanda. Kita ini sebenarnya adalah NKRI berbelanda gitu. Kita memakai sistem hukum peninggalan Belanda. Apa salah dengan NKRI bersyariah? Kita kan mayoritas Islam gitu kan. Ya kan, ini nggak salah kan itu gitu kan. Jadi jangan salahkan NKRI bersyariah, jangan salahkan syariah gitu guys. Apalagi mengenai khilafah dan sebagainya, karena kan itu kan cuma dakwah gitu, cuma dakwah, bukan. Karena kita tahu nanti yang dikatakan Imam Mahdi itu bukanlah mereka FPI dan sebagainya, tapi Imam Mahdi. Itu yang harus belajar tentang siapa yang nanti akan dikatakan khilafah. Yang khilafah cuma dakwah, karena memang itu khilafah itu adalah suatu keniscayaan gitu. Berasal dari SJW, Social Justice Warriors, yang mencap Jokowi sebagai otoriter, anti oligarki, dan seterusnya. Atas nama human rights dan keadilan sosial, kaum SJW menerapkan kecurigaan ekstrim terhadap pemerintah, seolah nggak ada benernya Jokowi di mata mereka. Salawi bukanlah sikap kritis, malah justru sebaliknya. Ia adalah sejenis fanatisme dalam kebencian. Ini saya nggak setuju. Saya nggak setuju guys ya. Kayak gini, ya? Kan saya sudah katakan presiden adalah pilotnya gitu, ya kan. Ibaratnya gini loh. Coba Anda bayangkan karena kerja di restoran ya atau hotel lah gitu. Apapun sana buahnya itu pasti akan dipanggil manajernya, ya kan. Coba Anda bayangkan Anda di restoran, misalnya kalian melakukan kesalahan. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh tamu? Mana manajernya? Panggil manajernya. Manajer yang disalah-salahkan guys gitu. Karena kenapa sih orang ini ada di sini gitu kan?
Kenapa sih orang ini dijadikan karyawan? Kenapa sih apa orang yang nggak dididik jadi karyawan yang baik gitu? Tetap semua salah manajernya gitu. Sama kayak negara juga yang ngurus ini kan meskipun banyak elemen tapi tetap tanggung jawab ada di pucuk pimpinan yaitu presiden gitu. Jadi sekali lagi ya, salah Jokowi ini adalah bentuk objektif juga gitu. Jangan dikatakan ini adalah apa radikal, enggak gitu guys. Karena semua salah itu pasti ada sumbernya, yaitu pimpinannya sendiri guys. Melalui antipati terhadap Jokowi karena personnya, karena Jokowinya, bukan karena tindakan atau kebijakannya. Jangan-jangan di mata Semua tindakan dan kebijakan itu tergantung dari personalisasi seorang. Jangan lupakan itu. Misalnya ketidakmampuan beliau dalam bahasa Inggris, ketidakmampuan beliau pidato tanpa baca teks, ketidakmampuan beliau menjawab wawancara dengan wartawan, ketidakmampuan beliau dalam menjalankan kebijakan secara konsisten. Itu kan personal beliau gitu. Sehingga akan lahir kebijakan-kebijakan yang pertama itu tidak original ya. Beliau ngomong A, tiba-tiba kebijakannya B. Mungkin beliau itu terpengaruh oleh pembantunya gitu kan. Beliau seharusnya konsisten, tiba-tiba nggak konsisten karena ada pengaruh dari pembantunya. Jadi selagi itu personal itu menentukan dari kebijakan guys. Jangan lupakan itu. mereka, Jokowi lahir ke dunia aja udah salah. Gitu. Nah itu baru kalau itu salah. Kalau Jokowi lahir ke dunia itu salah. Itu jadi gini, personalisasi itu ada melekat pada diri. Misalnya kayak orang itu ya, orang tuh pandangan sekuler itu pasti salah, punya ideologi ini pasti salah gitu. Jadi personalisasi itu akan menentukan apa kebijakannya tentunya. Pemirsa, mendukung Jokowi dengan kritik juga berguna bagi Jokowi. Akan lebih bijak kalau Jokowi saat ini lebih banyak mendengarkan kritik ketimbang pujian pendukung fanatiknya. Kenapa? Karena kritik bukanlah antipati, melainkan ekspresi sikap objektif. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Dukungan fanatik yang selalu memberikan pembenaran terhadap Jokowi justru berpotensi menjerumuskannya. Betul. Fanatisme dalam mendukung sama bahayanya dengan fanatisme dalam menentang. Selain itu, Jokowi lebih baik menyadari bahwa di term kedua, ketika ia tak bisa maju lagi di term berikutnya, banyak pujian ke dirinya yang tidak murni, melainkan hanya caper dari para oportunis dan petualang politik. Nah ini kok masalah jujur sekali itu. Saya suka sekali ya jujur beliau ini. Meskipun ada beberapa hal yang saya nggak setuju ya. Tapi beliau ini jujur termasuk orang yang jujur gitu. Nah ini harus kita dukung gitu. Saya puji termasuk orang ya, saya termasuk orang yang memuji kejujuran Ahmad Sahal gitu. Meskipun beliau tidak sepenuhnya juga benar gitu kan. Tapi intinya minimal beliau punya kejujuran yang itu tidak punya oleh Armando, Desegar, Ahmad Sahal dan Ed Kungku tadi dan patron-patronnya lain di Joko TV guys. Mereka tak segan-segan meninggalkan Jokowi demi berlabuh ke calon penguasa baru dan bahkan akan berbalik menyerang Jokowi di kemudian hari. Pak Jokowi, waspadalah. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke guys, ya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.